Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya saudara. Nama asli Muhammad Nur, nama pena Khalifah Bisma Sanjaya. Panggil aja Gus Khalif. Ini ada fenomena di lapangan, saya bacain. Gara-gara menolong janda ayu, kini istri malahan menjadi janda. Sudah terjadi bro. Makanya saya membuat vlog ini supaya yang lain gak ngikut-ngikut. Janganlah gara-gara karena janda kemudian istri berubah status menjadi janda. Niatnya nolong tapi menghancurkan keluarga sendiri, ya Allah. Makanya pesan saya, nih buku saya tentang rumah tanggaan, mohon dipelajari, mohon direnungkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keluarga panjenengan semuanya bisa menjadi tetap kuat, sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Saudara, ya salah satu sebab kenapa nih laki-laki jatuh cinta sama janda kemudian buang begitu aja istrinya. Salah satu sebabnya adalah bosan. Mereka nggak mampu lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan bahan bakar yang bernama bosan. Lihat istri bosan, lihat wajahnya bosan, lihat raganya bosan, lihat kelakuannya bosan. Akhirnya ya kayak seperti ini. Saudara, memang bosan ini adalah salah satu penyebab perceraian. Marah, bohong, bosan, bokek, KDRT, dan ketidaksesuaian. Bosan ini menempati peringkat yang berbahaya. Makanya rumah tangga yang dilanda kebosanan ini, waduh, Anda perlu obat, ya, Anda perlu solusi supaya tidak bosan. Repot, lihat istri bosan, lihat janda membara. Nafsunya membara, gak bosen, semangat hari-hari. Terus gimana? Untuk bapak-bapak yang udah merasa bosan dengan istri, bosan dengan rumah tangganya, bosan dengan bahtera rumah tangganya, kemudian berniat ingin ganti formasi, tetap dia nahkodanya hanya yang jadi istrinya itu ganti yang lain, ya janda atau apalah. Cobalah merenung. Jam 2 malam, jam 3 malam, saat istri lagi tidur pulas-pulasnya bro, coba kamu bangun merenung, duduk di depan istri yang lagi pulas tidur. Nah, saat Anda duduk di depan istri yang lagi tidur itu, katakan dalam hati, wahai istriku, entahlah, kulihat kamu sekarang menjadi semakin marah, pemarah, dan pemarah. Padahal aku tuh sangat membenci dengan wanita pemarah. Dikit-dikit emosi. Kayaknya aku gak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga ini. Gak apa-apa saudara, diungkapkan semua keluh kesah Anda di depan istri saat dia tidur. Tapi ya dalam hati aja. Wahai istriku, kuperhatikan sekarang kamu jarang sholat. Padahal kamu tahu bahwa saya yang namanya sholat itu kan wajib. Diomongin dalam hati. Tapi kenapa kamu gak bisa rajin sholat? Itulah kenapa aku membencimu, bosan denganmu. Kayaknya rumah tangga ini gak bisa dilanjutkan lagi gara-gara masalah ini. Ya Pak ya, ungkapkan semua kekesalan saat istri lagi terlelap. Wah istriku, dulu kamu itu jujur. Tetapi sekarang kenapa kamu menjadi pembohong? Aku tahu bahwasanya kamu itu bohongin aku. WA dengan dia, aku tahu. Tapi kenapa sekarang kamu menjadi bohong seperti ini?
Bukankah itu akan menghancurkan rumah tangga kita, wahai istriku? Udahlah, kayaknya aku gak sanggup lagi menjadi suamimu. Gak sanggup lagi, wahai istriku. Ya, Bapak ya. Kondisi malam jam 2, jam 3 malam. Menghadap istri. Dia kondisi tidur loh ya. Ngomong lagi. Wahai istriku, aku merasa bosan denganmu. Kayaknya aku sudah tidak sanggup lagi berumah tangga denganmu. Wahai istriku, mungkin malam ini aku masih memanggilmu dengan sebutan istri. Tetapi kayaknya 2, 3, 4 bulan lagi gelar itu akan hilang. Aku tidak lagi memanggilmu istri. Sudah ada orang lain yang lebih baik darimu, yang lebih cantik darimu, yang lebih wow darimu, dan yang lebih salihah darimu. Wah istriku, maaf, terpaksa aku lakukan karena aku sudah merasa bosan denganmu. Sombong amat. Bapak terus nggak apa-apa dalam hati, tapi lo ya diungkapkan kekesalan ini di hadapan istri saat dia lagi tidur. Contohnya ya, wah istriku, sudah berapa kali aku menamparmu, memarahimu, membentakimu, supaya kamu berubah menjadi baik, supaya kamu berubah menjadi salihah. Tetapi hasilnya mana? Semakin dibentak, kamu malah membentak. Semakin kumarahi, kamu malah marah-marah. Apa seperti itu istri yang baik? Jadi, bahtera ini aku tidak mampu lagi melanjutkan, wahai istriku. Sudahlah, aku menyerah. Aku tidak mungkin lagi satu bahtera denganmu. Jadi terpaksa kulakukan. Aku akan menikahi janda itu. Lebih muda, lebih salihah, lebih cantik, lebih penurut, dan lebih segalanya darimu. Wahai istriku, rumah tangga tak akan mungkin bisa dilanjutkan lagi. Nggak ada gunanya. Boring, dan boring. Maka dari itu tolong perhatikan perkataanku. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Mungkin Anda udah puas ya mengeluarkan semua unek-unek di dalam jiwa ini. Nggak apa-apa, namanya hak mengeluarkan unek-unek. Yang penting dia nggak dengar nanti marah. Nah, bro, setelah unek-unek ini keluar semua, sekarang lukislah tentang keseimbangan. Harus balan lah. Tadi mengkritik istri, sekarang coba mengkritik diri sendiri. Biar seimbang. Nggak bisa dong nyalain istri terus. Coba kritik diri sendiri. Caranya gimana Pak Ustadz? Ini masih tetap ya, jam 2, jam 3 malam. Menghadap istri, dia lagi terlap tidur istri. Bilang, wahai istriku, kalau kupikir-pikir sebenarnya yang paling pantas disalahkan itu adalah aku. Aku sebagai kepala rumah tangga jarang memberikan keteladanan terhadapmu. Aku tahu kamu malas sholat. Itu karena kamu meniru aku. Aku juga malas sholat. Aku bisanya nyuruh tetapi gak bisa ngelakoni, jarkoni aku. Aku tahu kenapa kamu pemarah. Itu juga karena kamu meniru sifatku. Aku marah, jadinya kamu ikut marah. Aku bengis, jadinya kamu ikut bengis. Aku bentak-bentak, jadinya kamu juga ikut bentak-bentak. Wah istriku, ya terus terang, aku tidak bisa memberi keteladanan terhadapmu. Ngeritik diri sendiri ini hasilnya
Jos bro, buktikan. Wah istriku, saudara, kritik lagi nggak apa-apa, tapi kritik diri sendiri. Aku tahu kamu malas banget ngaji. Males banget. Itu sebabnya karena memang aku nggak pernah ngaji. Jadi kamu ngikut aku. Aku memang membiarkanmu melihat TV, melihat tontonan-tontonan yang nggak bermutu itu. Kenapa? Karena aku salah. Aku menyadari itu salah. Kelemahan diriku hanya mengejar harta, dan mengejar harta. Wah istriku, kamu juga bohong dan bohong. Niru siapa? Ya niru aku. Wahai istriku, tetap dalam kondisi istri lagi tidur ya saudara. Aku tahu kamu butuh motivasi untuk tetap bersemangat dalam ibadah. Tetap bersemangat mendidik anak-anak. Aku tahu kamu butuh motivasi. Tetapi sebagai laki-laki, aku tidak pernah memberikan motivasi terhadapmu. Yang kuberikan hanyalah kemarahan, sindiran kasar, kebengisan. Entahlah kenapa diriku seperti ini. Jadi mengkritik diri sendiri ini bagus saudara, dipraktekkan. Bukannya menjelek-menjelekan diri sendiri, enggak, yang ngeritik diri sendiri. Sehingga balance kehidupan ini. Wah istriku, aku tahu kamu butuh dihargai orang lain. Aku tahu kamu butuh dihargai oleh suami. Tetapi, ya, terus terang, aku gak pernah menghargaimu sedikit sekali. Aku gak pernah memujimu. Belas gak pernah. Aku tahu itu adalah kesalahan yang terbesar. Yang ku tahu hanyalah marah-marah, mengkritik, sindiran kasar, dan lain sebagainya. Sehingga kamu jadinya berubah menjadi makhluk yang pemarah, pembenci. Di depan suami juga dengan aut-autan. Karena bukan salahmu, itu adalah salahku. Yang tidak pernah menghargaimu sedikit pun. Seperti ini kan bagus saudara. Jadi jiwa ini tenang. Karena jiwa bisa melihat kesalahan-kesalahannya sendiri. Jos iki lur, jos pokoknya. Lagi ya saudara yang kritik diri sendiri. Terus kritik di depan istri yang lagi tidur. Wah istriku, kamu butuh makan. Iya, aku berikan makan. Tetapi kadang-kadang makanan itu bercampur dengan yang haram. Aku mendapatkannya dari hasil yang haram. Sehingga menjadikan kamu guala, kadang-kadang jahat, kadang-kadang bohong. Itu memang salahku. Bisa jadi uang haram itulah yang menjadikan akhlakmu buruk. Duh, maafkan aku ya wahai istriku. Andaikan aku bisa memutar waktu wahai istriku, tentu aku tidak akan melakukan ini. Wahai istriku, aku tahu bahwasanya pikiranmu itu butuh makanan, yaitu ilmu-ilmu Islam. Tetapi aku tidak pernah memberikan itu. Aku cuek dengan itu semuanya. Beli buku yang gak pernah. Menghadiri pengajian yang gak pernah. Akhirnya kepalamu gak ada Islamnya sedikit pun. Ilmunya gak ada sedikit pun. Itu plek dengan diriku, wahai istriku. Kamu iblis, aku setan, wahai istriku. Oke ya bro, ngeritik diri sendiri. Lanjut. Bagus ini. Wahai istriku, kamu butuh curhat memang kadang-kadang. Tetapi kamu gak pernah curhat kepadaku, kepada suamimu. Kenapa gak pernah curhat? Karena aku gak bisa menjadi pendengar yang setia, wahai istriku. Saat kita ngomong, aku yang mendominasi pembicaraan. Aku yang memborong semua pembicaraan.
Sedikit pun aku nggak pernah mendengarkanmu. Dan ini adalah kesalahanku. Akhirnya kamu jengkel terhadapku, wahai istriku. Jengkel bertumbuk, bertumbuk. Akhirnya kebencian. Raut mukamu sangat membenciku. Itu sebabnya karena aku. Maafkan aku, wahai istriku. Gitu ya saudara ya. Jos iki lur, jos pokoknya. Nah, setelah mengkritik diri sendiri, cobalah sekarang mengingat masa lalu bersama istri. Diputar bro, kaset masa lalu. Perlu sekali-sekali. Katakan dalam hati, tetap istri masih dalam posisi baring ya, tidur. Pulas jam 2 pagi, jam 3 pagi. Wah istriku, dulu kira-kira 15 tahun yang lalu, wajahku itu tidak ganteng. Tetapi kamu sangat cantik, sangat ayu. Gak tahu kenapa, kamu mau menerima cintaku, wahai istriku. Gitu, saudara. Kamu rela menjadi istriku belasan tahun ini, ya Allah. Itu adalah sebuah karunia yang terbaik yang diberikan Allah terhadapku. Ingat-ingat masa lalu. Ya. Wah istriku, dulu aku pernah sakit parah sehingga dirawat di rumah sakit. Kamu setia menungguiku, wahai istriku. Berhari-hari menunggui aku di rumah sakit. Tidurmu paling 2 jam, 3 jam. Sisanya totalitas menunggui aku. Sungguh pengorbanan yang sangat besar, wahai istriku. Wah, kalau mengingat seperti ini kan, janda muda itu agak jauh dan jauh, saudara. Lagi mengingat masa lalu. Istriku, waktu kelahiran anak pertama, aku melihat kamu melahirkan dengan sangat kesakitan. Kamu meregang nyawa, menjerit-jerit, ya Allah. Aku nggak tahu kamu bisa hidup atau enggak setelah itu. Saat kamu meregang, sakit, teriak seperti ini, waktu itu aku berjanji kepadamu bahwasanya aku tidak akan menyakitimu lagi. Tetapi nggak tahu kenapa ya, ya mungkin karena godaan janda atau setan atau monster dan lain sebagainya. Monster iblis maksudnya. Jadinya aku seperti ini, entahlah. Wah istri, aku tahu kamu pernah sakit demam hingga 40 derajat, badanmu panas banget. Tapi dalam kondisi demam seperti itu, kamu tetap ngasuh anak, kamu tetap masak, kamu tetap mencuci baju, semua pekerjaan kamu laksanakan. Padahal dalam kondisi sakit, ya Allah. Begitu besar pengorbananmu untuk keluarga ini. Ya Allah. Sedangkan janda itu belum pernah berkorban apa-apa. Ya saudara, lihat masa lalu bersama istri. Perlu lihat spion ke belakang. Wah istriku, dulu waktu kita masih susah, kita tinggal di kos-kosan, makan pun juga seadanya, gak ada piring, waktu itu pakai daun pisang, kita makan bareng, ya Allah. Historis kita sudah terlalu panjang, wahai istriku. Apa mungkin aku meninggalkanmu? Aduh. Sehingga lem rumah tangga ini kuat lagi, bro. Itu bayang-bayang janda muda itu sedikit-sedikit lah. Minggir. Karena ini adalah melihat dengan kacamata yang benar. Itu. Lihat lagi, bro. Istri masih tidur jam 2 pagi, 3 pagi. Katakan, wah istriku, kulihat telapak kakimu sudah mulai pecah-pecah. Sudah tidak cantik lagi. Aku tahu kenapa itu.
Karena setiap hari kamu bekerja dan bekerja dalam rumah tanggaku. Kamu mengasuh anak-anakku 24 jam sehari menjaganya. Kamu ngurusin rumah tangga ini 24 jam sehari. Aku tahu kalau pengen makan tinggal teriak, kamu semuanya yang menyiapkan. Sehingga kamu capek, badanmu lelah, itu karena aku, karena perjuanganmu. Kakimu jadi pecah-pecah seperti ini. Dengan melihat kakek istri yang sudah nggak cantik lagi itu, jiwa ini tentram. Kalau tadi lihat telapak kaki istri, sekarang lihat telapak tangan istri. Katakan dalam hati, wahai istriku, telapak tanganmu kasar. Aku tahu sebabnya. Karena ini adalah belasan tahun kamu mencuci bajuku. Puluhan tahun kamu mencuci baju anak-anak. Ini karena bukti kerjamu yang sangat hebat. Membangun rumah tangga ini. Apa mungkin aku bisa meninggalkanmu sedangkan kamu sudah berkorban dengan sangat banyak di keluarga ini. Sedangkan janda itu belum pernah berkorban apa-apa. Sadar ya bosku, sadar. Wah istriku, ku perhatikan sekarang rambutmu sudah memutih satu helai demi satu helai. Ragamu juga semakin rapuh. Padahal sebentar lagi kamu akan kutinggal. Padahal sebentar lagi aku harus menikah dengan janda itu. Nanti saat kamu sendiri, dengan kondisi fisik yang semakin rapuh ini, apakah kamu mampu? Dalam kondisi sendiri, ya, dengan badan yang tak lagi kuat, apa kamu mampu menghadapi ini semuanya? Nah, dengan berpikir seperti ini bro, udahlah, lewat tuh janda ya. Sehingga kamu bisa fokus lagi mengurusi rumah tangga. Jadi untuk lebih lengkapnya supaya rumah tangga Anda kuat, beli buku saya ini ya. Baca buku saya ini, banyak lagi tips-tipsnya. Sehingga dengan kita mau ngeritik diri sendiri, kemudian melihat masa lalu, melihat kebaikan-kebaikan istri, insya Allah, maka rumah tangga ini akan terselamatkan. Janda muda itu pasti tidak akan jadi menikah dengan Anda. Moga-moga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.